Pecah telur di La Liga, Mbappe sudah tidak membapuk. Liverpool benamkan MU di Old Trafford. Salah kembali jadi mimpi buruk MU. Juventus versus Roma berakhir tanpa gol. Berikut berita lengkap Spasi Football News edisi kali ini, gengs. Check it out! Bayern Munich versus Freiburg di Rotten menang 2-0. Bermain di Allianz Arena, di Rotten memenangkan laga dengan skor 2-0. Kedua gol Bayern dicetak oleh Harry Kane di menit ke-38 dan Thomas Müller di menit ke-78. Dengan hasil ini, di Rotten berada di peringkat kedua dengan mengkoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Freiburg sendiri tertahan di peringkat ke-10 dengan baru meraih 3 poin. Di laga lainnya, Heidenheim menang 4-0 atas Augsburg. Chelsea versus Palace tuntas sama kuat 1-1. Chelsea versus Crystal Palace berlangsung di Stamford Bridge. Chelsea unggul 1-0 di babak pertama lewat Nicolas Jackson. Di babak kedua, Crystal Palace samakan kedudukan via Eze di menit ke-53. Skor tuntas sama kuat 1-1, kedua tim masing-masing berbagi 1 poin. Itu membuat Chelsea sementara duduk di peringkat ke-11 dengan 4 poin, dan Palace di peringkat ke-16 dengan 1 poin. Newcastle versus Tottenham, The Magpies menang 2-1. Bermain di St. James Park, tuan rumah memimpin lebih dulu lewat tembakan Harvey Barnes di menit ke-37. Gol bunuh diri Dan Burn di menit ke-56 sempat mengubah skor menjadi imbang. Baru pada menit ke-78, Newcastle mengunci kemenangan lewat gol Alexander Isak. Tambahan 3 poin membuat tim asuhan Eddie Howe telah mengumpulkan 7 poin dan berada di peringkat kelima. Sedangkan Spurs yang menelan kekalahan pertama baru meraih 4 poin dari 3 pekan perdana dan berada di peringkat ke-10. MU versus Liverpool, si merah menang 3-0 di Old Trafford. Manchester United versus Liverpool berlangsung di Old Trafford. The Reds mampu unggul 2-0 di babak pertama. 2 gol tim tamu diciptakan, diborong oleh Luis Diaz pada menit ke-35 dan di menit ke-42. Pada babak kedua, si merah bisa menambah 1 gol melalui Mohamed Salah di menit ke-56. Liverpool menang 3-0 di kandang setan merah. Kemenangan ini membawa pasukan Arne Slot ke peringkat kedua dengan 9 angka, sementara MU terbenam di peringkat ke-14. Mereka baru meraih 3 poin dari 3 laga. MU bakal segera bangkit. Erik ten Hag yakin Manchester United bakal segera bangkit usai kalah 0-3 dari Liverpool. Ia merasa tak tertinggal jauh secara permainan dari si merah. MU unggul tipis dalam penguasaan bola dengan 53% dibanding Liverpool yang hanya 47%. Jumlah tembakan kedua tim juga tak berbeda jauh, dengan Liverpool melepas 11 tembakan, sedangkan MU melakukan 8 percobaan. Salah kembali jadi mimpi buruk MU. Mohamed Salah kembali menjadi mimpi buruk untuk Manchester United. Ia bikin 1 gol dan 2 assist untuk membawa Liverpool menang 3-0 di Old Trafford. Dikutip dari Opta, Salah telah terlibat dalam 16 gol dari 22 gol terakhir Liverpool ke gawang MU di Liga Inggris. Rinciannya adalah Salah bikin 10 gol dan 6 assist saat berjumpa The Red Devils. Real Madrid versus Real Betis, Kylian Mbappe brace Los Blancos menang 2-0. Bermain di Santiago Bernabeu, Madrid sempat kesulitan melawan Betis.
Baru di babak kedua, Madrid pecah telur. 2 gol didapat lewat aksi Kylian Mbappe di menit ke-67 dan di menit ke-75 yang memastikan kemenangan 2-0. Hasil ini membuat Madrid mengemas kemenangan keduanya di La Liga dan total sudah mengumpulkan 8 poin dari 4 laga. Sementara Betis tertahan di papan bawah di peringkat ke-17 dengan baru mengumpulkan 2 poin dari 3 laga. Hasil lengkap La Liga Jornada keempat hari ini. Alaves menang 2-0 atas Las Palmas, Osasuna menang 3-2 atas Celta Vigo, Sevilla kalah 0-2 dari Girona. Getafe bermain imbang 0-0 dengan Real Sociedad. Lille versus PSG, Les Parisiens menang 3-1. Paris Saint-Germain meraih kemenangan 3-1 di kandang Lille. 3 gol tim tamu lahir lewat aksi Vitinha di menit ke-33, Bradley Barcola di menit ke-36, dan Randal Kolo Muani di menit ke-90+2. Lille cuma bisa memperkecil kedudukan di menit ke-78 lewat aksi Edon Zegrova. Hasil ini membawa pasukan Luis Enrique ke puncak klasemen dengan poin sempurna dari 3 laga yaitu 9. Sementara Lille di urutan ke-6, mereka meraih 6 poin dari 3 laga. Juventus versus Roma, tidak ada gol tercipta, skor kacamata menghiasi pertandingan. Juventus ditahan AS Roma, bermain di Allianz Stadium, kedua tim yang tak banyak menciptakan peluang, akhirnya harus puas menutup laga dengan skor 0-0. Ya, tidak ada gol sama sekali tercipta di pertandingan Juventus versus Roma tersebut. Sepanjang pertandingan, masing-masing tim hanya menciptakan 1 shot on goal saja. Hasil Serie A pekan ketiga hari ini. Genoa kalah 0-2 dari Verona, Fiorentina bermain imbang 2-2 dengan Monza, Udinese menang 1-0 atas Como. Victor Osimhen dicoret, Antonio Conte hormati keputusan klub. Meskipun tidak menerima uang dari penjualan Victor Osimhen, Napoli tetap membeli Romelu Lukaku dari Chelsea dengan harga 30 juta euro. Alhasil pemain asal Nigeria tersebut disingkirkan dari tim utama. Terkait hal ini, Antonio Conte tegaskan menghormati keputusan pihak klub. Kami tidak melakukan semuanya dan buat saya itu tidak apa-apa, tetapi saya pikir pihak klub sudah melakukannya dengan baik. Mereka yang tidak konsisten tidak menghormati aturan. Saya ulangi, hormati klub, ujar Conte. Chris Smalling gabung Al-Fahia hingga Juni 2026. Pakar bursa transfer Italia Fabrizio Romano mengatakan bahwa Chris Smalling siap meninggalkan Roma. Smalling telah mencapai kesepakatan dengan Al-Fahia FC dan Romano melaporkan jika Smalling akan menjalani tes medis di Roma dan menandatangani kontrak hingga Juni 2026. Namun belum dijelaskan secara pasti berapa gaji yang akan diterimanya selama bermain di Liga Pro Saudi. Jendela transfer Serie A ditutup pada hari Jumat 30 Agustus, tetapi klub Saudi dapat merekrut pemain baru hingga hari Senin 2 September. Mantan bek Atletico Madrid segera jadi milik AS Roma. Teka-teki kemana Mario Hermoso bakal melanjutkan karir nampak terkuak. Bek asal Spanyol itu kian dekat berlabuh ke AS Roma di musim panas ini. Kontrak Hermoso bersama Atleti sudah rampung pada musim panas kemarin. Pemain Spanyol tersebut tersedia dengan status bebas transfer sehingga ia bisa bergabung setelah jendela transfer berakhir. Kontrak 2 musim sudah disiapkan untuknya
ia menjadi opsi bagi klub pasca kepergian Chris Smalling ke Arab Saudi. Dikaitkan bakal tukangi timnas Inggris, Howe sulit. Nama Howe muncul sebagai salah satu kandidat calon pelatih timnas Inggris pasca mundurnya Gareth Southgate pasca final Euro 2024. Namun Howe menepikan kabar tersebut lantaran masih berkomitmen dalam pekerjaannya dengan Newcastle United meski saat ini situasinya lumayan sulit untuk dilakukan. Saya senang menjadi pelatih Newcastle dan sangat bangga. Tidak ada pikiran dari diri saya untuk memikirkan apapun selain fokus. Saya berharap bisa lebih lama berada di sini, ujarnya. Alvarez belum cetak gol, Simeone tenang, ia pemain luar biasa. Harapan besar tersemat dalam diri Julian Alvarez tak kala dirinya diamankan dengan mahar total di angka 95 juta euro dari Manchester City. Alvarez sudah memainkan 4 laga bersama Atletico Madrid, namun ia urung mendulang gol. Diego Simeone sempat ditanya soal produktivitas sang pemain dan El Colo sudah memberikan jawabannya. Simeone tak terlalu risau dengan situasi tersebut. Simeone tetap tenang karena ia tahu Julian adalah pemain yang luar biasa. Ia hanya perlu melihatnya dan hal natural akan terjadi. Siapa yang bisa hentikan Erling Haaland? Striker Manchester City Erling Haaland mencetak 3 gol ke gawang West Ham pada lanjutan Premier League musim ini. Manajer The Citizen Josep Guardiola mengaku takjub dengan penampilan Erling Haaland yang terus mencetak gol. Ia bahkan berani mengklaim tidak ada yang bisa menghentikan Haaland dalam jebol gawang lawan. Guardiola juga senang dengan permainan Haaland secara keseluruhan. Sang pemain bahkan sangat sering mencetak hat-trick. Chelsea ditahan Crystal Palace, Enzo Maresca ukir rekor memalukan. Skuad mahal Chelsea tampil ganas di babak pertama, namun pada akhirnya tak bisa mengalahkan Crystal Palace di Stamford Bridge dan akhirnya harus puas berbagi hasil 1-1. Crystal Palace kerap diledek sebagai lumbung poin bagi Chelsea. Terbukti dari 14 kemenangan beruntun yang The Blues raih melawan tetangga London mereka itu. Namun rekor yang dimulai pada Maret 2018 tersebut terhenti di tangan sang pelatih baru Enzo Maresca. Hasil minor ini pun mereka raih setelah menghabiskan lebih dari 200 juta euro di bursa transfer musim panas 2024. Casemiro porak-poranda, MU dibantai di kandang sendiri. Memasuki tahun ketiga rezim Erik ten Hag, Manchester United masih kalah kelas dari Liverpool dan kembali dibantai di kandang sendiri. Casemiro porak-poranda di laga tersebut. Casemiro melakukan 2 kesalahan fatal di 10 menit terakhir babak pertama dan keduanya berujung gol di Liverpool. Pertama, mantan gelandang Real Madrid itu salah oper ke Ryan Gravenberch yang lalu memicu serangan balik dari tim tamu. Kesalahan kedua bahkan lebih konyol lagi. Diaz dengan mudahnya mencuri bola dari Casemiro di area pertahanan tuan rumah. Erik ten Hag memalukan. Menyumbang gol ketika Manchester United dipecundangi Brighton 2-1 pekan lalu, Amad Diallo justru digusur Erik ten Hag ke bangku cadangan dan digantikan Alejandro Garnacho di sayap kanan untuk laga penting melawan Liverpool. Amad dan Garnacho sama-sama memiliki kontribusi gol yang lebih banyak dari Marcus Rashford musim ini. Tetapi winger Inggris itu bergeming di starting 11 ten Hag. Para penggemar setan merah pun mencak-mencak mengutuk pelatih asal Belanda itu. Menuduhnya tak punya cukup nyali untuk mencoret Rashford.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!